Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, mohon maaf ini saya berikan dalam bentuk video terlebih dahulu ya, karena memang ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan. Nah, untuk materi, ini pertemuan kedua ya, nanti, untuk garis besarnya, secara garis besar itu akan mempelajari terkait reaksi kimia dan persamaan reaksi, kemudian perhitungan berdasarkan persamaan reaksi, perhitungan reagen pembatas dalam reaksi. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Apa itu reaksi kimia? Yaitu suatu proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Kemudian, apa yang dimaksud dengan persamaan kimia? Yaitu menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung. Nah, perlu dikenali juga ya teman-teman, bahwa tanda panah yang ada di kursor yang saya tunjukkan ini, itu menunjukkan bahwa suatu, unsur ataupun atom ketika bereaksi dengan atom atau unsur lainnya akan membentuk sebuah senyawa. Nah, di sini sifatnya adalah, irreversible atau tidak bolak-balik karena terdapat hanya satu panah di sini. Misalkan terdapat satu panah ke kanan dan ke kiri, itu menunjukkan bahwa reaksi tersebut adalah reversible atau bisa, eee, ber ini ya, kembali ke asal semula seperti itu. Ilustrasinya di sini menggunakan, atom H atau hidrogen dengan, O, atom O seperti itu. Nah, di sini terdapat misalkan 2 atom H2. Nah, yang dimaksud H2 ini berarti ikatan 2 antar atom H, seperti yang saya tunjukkan pada kursor tersebut. Nah, kemudian karena terdapat 2 molekul atom H sehingga di sini terdapat, simbolis terdapat 2 bentuk yang sudah saya tunjukkan di sini, seperti yang di kursor, 2H2. Kemudian ditambahkan dengan atom O sebanyak 2 atom O, sehingga akan mendapatkan hasil 2H2O atau 2, H2O ya, air di situ, 2 molekul air, seperti itu. Nah, seperti yang sering saya paparkan atau saya sebutkan bahwa, di ruas kiri atau kompartemen kiri ini disebut dengan reaktan. Kemudian hasil dari suatu reaksi atau di sisi kanan setelah tanda panah itu berupa produk. Nah, reaktan yang menghasilkan produk. Baik, kemudian ini ya teman-teman, bagaimana membaca persamaan kimia? Misalkan di sini ada magnesium ya, Mg, kemudian ada O2. Ini yang merupakan sebuah reaktan, 2 atom Mg dan 2 atom H. Nah, akan membentuk suatu misalkan, secara alami berarti kan Mg ada 2 dan O ada 2. Namun kita bisa bisa menggunakan koefisien karena di sini terdapat 2 Mg dan, O2 seperti itu, sehingga bisa kita sederhanakan dengan menggunakan koefisien, yaitu 2 MgO. Koefisien 2 ini menunjukkan adalah pengali dari masing-masing atomnya. Misalkan 2 dikalikan Mg berarti dapat 2 Mg, nah setara. Kemudian misalkan 2 dikalikan 1 O, di sini kan tidak ada menunjukkan berapa atom O, sehingga 2 kali O menjadi O2. 2 atom Mg plus 1 molekul, O2 itu menjadi 2 molekul MgO, magnesium oxide. Kemudian 2 mol Mg ditambah 1 mol O2 itu menjadi 2 mol MgO. Seperti konsep yang pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian misalkan 48,6 gram Mg ditambah dengan 32,0 gram O2 itu menjadi 80,6 gram MgO. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Misalkan gini teman-teman. Kita tunjukkan pada persamaan, misal ini kan dalam bentuk gram ya.
Misalkan, jadi gini, antara jumlah reaktan itu sama dengan jumlah produk. Nah, misalkan berat pada Mg itu 48,6 dan 32,0 gram untuk O2. Itu berarti total agar seimbang ya antara antara sisi kiri dan kanan, itu berarti kanan adalah jumlah juga setara dengan jumlah gram yang berada di sisi kiri. Ini menjadi itu berarti dianalogikan bahwa tanda panah ke kanan. Nah, ilustrasinya bukan seperti yang saya tandai dengan warna tinta merah ini. Misalkan 2 gram Mg tambah 1 gram O2 itu menjadi 2 gram MgO. Misalkan ini adalah sisi kiri yang 2 gram Mg dan 1 gram O2, itu adalah sisi kanan. Nah, otomatis tidak akan seimbang dari berat gramnya. Nah, ini ada kanan itu harus setara dengan jumlah yang kiri. Misalkan di kiri ada 2 gram dan tambah 1 gram O2, berarti di kanan ini menjadi 3 gram MgO. Seperti itu. Nah, itu prinsip penyetaraan reaksi. Nah, ini untuk menyetarakan persamaan kimia, teman-teman. Langkah yang pertama yang perlu ini yang dilalui ya biar mempermudah cara menyetarakan persamaan tersebut. Yang pertama adalah identifikasi semua reaktan dan produk, kemudian tulis rumus molekul yang benar masing-masing pada sisi kiri dan kanan dari persamaan tersebut. Misalkan dalam sebuah soal itu menunjukkan misalkan etana bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Etana itu berarti berapa? Metil etil. Jadi cirinya ada dua. Misalkan C ada dua, itu hanya ada berapa, teman-teman? Nah, buat saya tuliskan, misalkan ya, C-nya ada dua. Saya gambarkan di sini saja. Misalkan, tidak bisa. Saya gambarkan menggunakan rule saja di sini ya, teman-teman. Fine. Misalkan terdapat C2, berarti hanya ada berapa? Nah, H itu adalah, jadi misalkan rantai atom karbon itu punya 4 tangan. 1, 2, 3, dan 4. Karena antar karbon saling mengikat, sehingga sisa tangan yang masih free, tidak mengikat atom lain adalah ada 3. Nah, ketika rantai atom karbon terdapat rantai bebas, dia pasti mengikat satu hidrogen, satu tangannya. Ketika tidak ada alkil atau cabang lainnya yang terikat pada karbon tersebut. Jadi ini tangan-tangan yang tersisa ini pasti mengikat dengan hidrogen. Hingga etana itu terdapat C2, H ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C2H6. Jadi pada contoh tersebut. Kemudian di sini ada O2, oksigen, jadi O2, yang menghasilkan produk berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O. Ini sudah terbentuk persamaan reaksi ini ya, persamaan kimia yang baku awal dari contoh dari soal tersebut. Nah, misalkan di sini kan pasti PR-nya apakah antara kiri dan kanan itu setara atau tidak. Di C2 di sisi kiri, di kanan cuma ada 1. Dan H6 di kiri, di kanan cuma ada 2. Dan O2, O-nya itu ada 2 di sisi kiri, di kanan ada 3. Ini O2 dan ini H2O dari 1O di sini. O-nya ada 3. Langkah kedua adalah mengubah koefisien atau angka di depan rumus molekul. Tetapi jangan ubah subskripnya ya, atau angka dalam rumus molekul. Nah, maksudnya gini, teman-teman. Ubahlah koefisien itu berarti angka yang berada di depan rumus molekul. Misalnya T2H6, tambahkan 3, tambahkan 2, tambahkan 4, tambahkan 5, itu boleh. Namun, nah di sini angka dalam rumus molekul tidak boleh diganti. Misalkan T2H6,
teman-teman ganti C3H6, C2H7 itu nggak boleh. Nah, CO2 kok ganti CO3 itu nggak boleh. Dan H2O, H2 ini misalnya ganti dengan H3 itu nggak boleh. Namun kita melakukan variasi atau melakukan perubahan pada koefisiennya sehingga antara kiri dan kanan jumlah atomnya itu sama. Nah, seperti ya pada contoh di bawah ini teman-teman. C2H6. Nah, karena kita yang pertama kali kita lakukan adalah perubahan dari koefisiennya. Seperti itu ya teman-teman. Tambahkan koefisien 2 atau berapa itu boleh. Nah, langkah berikutnya yaitu pertama-tama carilah unsur yang muncul hanya sekali pada tiap sisi bersamaan dengan jumlah atom yang sama pada tiap sisi. Nah, di sini kan ada C2H6 tambah O2, CO2 H2O. Mulai dari C atau H, jadi bukan O ya. Jadi yang diserahkan itu mulai dari C atau H, bukan O terlebih dahulu, C dan H dulu. Nah, pada sisi kiri ini terdapat 2 atom karbon, kemudian di sisi kanan itu hanya terdapat 1 atom karbon, seperti itu. Oke ya. Nah, sehingga bagaimana cara menyetarakan atom karbon di sisi kanan atau di produk di CO2 ini agar setara dengan C2H6. Nah, karena di sisi kiri ada 2, di sisi kanan itu T-nya cuma 1, berarti di sisi kanan itu dikalikan dengan koefisien 2. Jadi tidak boleh mengubah rumus atau jumlah yang berada di dalam rumus tersebut, tapi dengan merubah koefisiennya. Nah, berarti tambahkan angka 2 karena untuk menyetarakan C2 di sebelah kiri. Kalikan CO2 dengan 2. Seperti pada contoh persamaan berikut ini. Nah, kemudian kita lihat tadi, setelah C tadi kan tidak boleh langsung O, tapi H dulu. Nah, pada sisi kiri atau reaktan itu terdapat 6H. Jadi hidrogennya itu ada 6 atom. Pada sisi kanan itu hanya terdapat dengan 2 hidrogen, ini H2. Untuk menyetarakan dengan sisi kiri otomatis 2H untuk menjadi 6H itu dikalikan berapa tuh? Dikalikan dengan koefisien 3. Ini teman-teman. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus atau persamaan reaksi tersebut. 2 CO2 tambah 3 H2O. Nah, setelah ini teman-teman lihat juga setelah C dan H sudah setara ya, bisa dipastikan. Nah, 2C di kanan ada 2C juga, C2 seperti itu. Kemudian di sebelah kiri ini ada hanya atau hanya itu ada 6. Pada sebelah kanan itu juga ada 6, 3 dikalikan 2. Nah, namun dengan penambahan koefisien tersebut pasti ada konsekuensinya, yaitu dengan atom O itu tidak setara. Nah, di sisi kiri ada 2 atom O. Nah, di sisi kanan berarti ada berapa? 2 dikalikan 2, 4, ditambah 3 dikalikan 1, yaitu 7. Di sisi kanan ada 7 O, di sisi kiri ada 2 O. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Lihat slide berikut ini. Karena di sisi kiri ada 2, di sisi kanan ada 2 kali 2 kan 4, 3 kali 1, 3 dikalikan 1 O itu kan ada 3, sehingga jumlahnya di sisi kanan atau di produk itu terdapat 2 oksigen atau 7 oksigen atau 7 O seperti itu. Sehingga untuk menyetarakan pada sisi kiri tersebut kita kalikan dengan, kan tidak boleh dalam bentuk tidak bulat ya, sehingga O2 pada sisi kiri ini dikalikan dengan 7/2. Nah, ini setelah ini kemudian hasil dari perkalian tersebut itu menunjukkan bahwa di sisi kiri itu dikalikan dengan ini ya teman-teman, hilangkan pecahan.
Dari hasil kedua sisi dengan 2 dikalikan dengan 2. 2 dikalikan C26 itu dapat 2. 2C26. O2, 7/2 O2 dikalikan 2 itu menjadi 7O2. Nah, ini kan dikalikan 2 kan berarti 7/2 dikalikan 2 kan berarti 7. Nah, C26 dikalikan 2 kan 2C26. Kemudian sisi kanan itu 2CO2 dikalikan 2 berarti 4CO2. 3H2O dikalikan 2, 6H2O. Nah, ini adalah hasil reaksi yang setara. Gitu, teman-teman. Kemudian cara yang kelima yaitu menyetarakan persamaan kimia. Periksa untuk memastikan bahwa jumlah atom adalah sama pada kedua sisi persamaan. Nah, di sebuah sisi kiri itu atom H-nya itu kan ada 6 dikalikan koefisien 2 sehingga jumlahnya ada 12 ya. T-nya itu ada C2 dikalikan 2, 2 kalikan 2 ada 4, berarti ada 4 karbon. Kemudian O-nya itu kan 7 dikalikan dengan O2 sehingga ada 14 atom O. Coba kita lihat pada sisi kanan. 4 dikalikan C berarti ada 4 karbon, 4 dikalikan O2 ada 8 8 karbon ditambahkan 6 dikalikan 1 O ada 6 sehingga jumlahnya adalah 14. 12 ya, teman-teman. 4 dikalikan O2 kan 8 tambah 6 14 O. 14 O. Kemudian hanya di sini kan ada H2 dikalikan dengan koefisien 6 sehingga hanya ada 2. Berarti antara reaktan dan produk sudah setara. Itu. Nah, kemudian ini untuk latihan soal, teman-teman. Kerjakan pada PowerPoint yang ke-45 ini, kemudian nanti dikirimkan ke saya, bisa melewati, kalau di muka kan ini baru perbaikan, sehingga nanti bisa melewati email saya. Saya cantumkan di bawah. Seperti itu, teman. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.